Gini ya, nih orang rame-rame ngapain sih? Ini adalah pekerja Apa? Apa penjaga yang malam. oh ada penjaga malamnya. Hmm. Jadi mereka mau nyamperin kita tuh udah tiga, dari sana tiga, Tapi itu udah pakai tiga. baju biasa loh. Ya kan jaga malam gak kelihatan. Oh, Kalau jaga malam kelihatan tuh kan tapi kan harusnya gak jaga. seragam dong, Enggak lah biar kan bisa setiap bedain setiap mana. instansi kan beda. Oh dia ada gitunya ya? Ya per dinas tuh kan ada penjaga malamnya. Karena Oh, ada beberapa kasus lah loh, pencurian gua gitu. kira itu. Dulu ya, tapi sekarang kayaknya udah aman karena setiap kantor sepertinya diwajibkan adanya penjaga malam untuk menjaga hal tersebut. Gua kira itu Pol PP yang ini. Nggak. Pol PP kan tugasnya yang jaga pos, jaga rumah dinas. Kalau untuk urusan dinas malahan tuh ngajak anaknya tuh. Hmm, Karena jadi tinggal di kantor juga enak sebenarnya. Karena wifi-nya nyala. yalah. Wifi-nya nyala, terus AC-nya dingin. Sebenarnya nyaman-nyaman aja. Cuman memang Ini sorry, tangan lu jangan di depan gini, gini aja. Nah, gini. ya Enggak, soalnya udahlah. cahayanya nutupin bayangannya. Oh dipegang aja ya. Bisa pegang sini aja. Nah, lu apa nih tiba-tiba pakai baju baju bola nih? Gue sekarang lagi koleksi aja sih. Koleksi. Hmm. Oh yang cari yang limited edition gitu. Enggak, ini keluaran 2 tahun lalu. Oh udah tahun lalu. Hmm. Kenapa nggak beli yang terbaru? Lagi promo. Kita kan harus tahu value itu bagi kita kan beda-beda. Hmm. Mungkin orang yang mengeluarkan uang jutaan gitu untuk apa namanya jersey yang ori mah bukan ori, yang player issue, yang pemain biasa pakai. Oh Ada ada tingkatannya ya? hmm, ada player issue, ada juga ini replika namanya. Oh replika tuh di bawah player issue. Ya, jadi untuk fans biasanya. Hmm. Jadi kalau kalau yang benar-benar pemain tuh di sininya ada rongga-rongga atau gimana gitu. Pokoknya biar Iya nggak lebih berat. ringan, lebih ngefit ke badan. Oh Kalau udah. yang ini tuh memang dibuat lurus saja itu karena Hmm. buat fans. Tapi banyak orang yang ngejar player itu juga karena memang ya setingkat sama player kali ya, sama pemain. Ada yang KW juga ada. Banyak lah. Kalau yang di Indomaret tuh apa masuknya? Kalau Indomaret kemarin itu kerjasama sama Airs Pro, jadi mereka ngeluarin jersey timnas dengan budget rendah. Airs Pro tuh kan ngeluarin pertama kali kalau nggak salah sekitaran 800 apa Harganya? harga baju yang player issue, terus 600 buat yang replika, yang di Indomaret tuh 100 ribuan dong. Jadi KW itu hitungannya. Bukan KW tapi dia ya baju fans saja. Cuman baju merah di sini logo Airs Pro, di sini logo timnas, udah gitu aja. Oh. Kan beda rasanya kalau kita pakai jersey merah doang kayak ditempel aja gitu Hmm. rasanya dibanding kita beli yang replika. Itu aja harganya seratusan ya? Hmm? Harganya seratusan ya gitu. Ya dulu ya. Sekarang mah sekarang di obral malahan. Dua, Tiga lima. enggak dua, 100, 200. Ada 100. Udah turun 50% kan. Karena memang kemarin tuh hype-nya tinggi banget. Karena sempat mau Pildun ya Indonesia. Ya, terus Air Pro juga kan apa sih? Nggak Benar kan tahu Air gue. Pro? Air Pro tuh ini loh, Erigo, Pada ada Erigo. Erigo Sport Oh. Pro. Itu kan brand fashion, jadi mereka selain bikin baju buat timnasnya juga mereka mentingin baju buat fashion gitu. Jadi orang Hmm. keluar tuh pakai baju bola tuh aman aja. Iya, hasilnya kayak senyambung lah gitu. Iya, masih Iya, dicocokin keren, sama keren. celana apa, terus cewek-cewek juga kadang dilipat ke dalam gitu Yang biar ininya diikat. kelihatan. Iya, Oh, diikat di belakangan. nggak tahu. Masuk belakang. Jadi mereka tuh taruh koin di bajunya. Di bajunya taruh koin. Terus Terus di ininya biar ngefit ke badan dia, diikat pakai. pakai apapun karet gitu. Oh. Jadi terlihat seperti macam-macam lah namanya perempuan ya. Ya baju perempuan tuh banyak-banyak lah tipe-tipenya. Yang bisa gue highlight dari perempuan tuh rela menyakiti diri dia sendiri demi cantik, Bener sih. ya kan? Ditindik Iya sih. terus ya ya perawatan Berarti wajah kalau segala macam kan kalau sakit paling biasanya. jujur itu sebenarnya kalau dari dua gender itu cowok ya?
mungkin Itu lebih kan. apa adanya aja. Iya. Tapi sekarang juga banyak yang bukan menyarankan sih, kayak menyuarakan bahwa cowok juga harus Make upan. bukan make up, ya mungkin make upan juga, lebih merawat diri lah. Jangan bener-bener karena udah Kayak kambing guling gitu. ditaruh cowok tuh pekerja segala macem gitu. Hmm. Jadi nggak mentingin dirinya. Padahal perlu juga sih. Gue ngerti perlu, tapi pada saat udah ngerti, udah tahu harga-harganya tuh, ya udahlah jelek mah. Iya. Karena Ya gue kan? liat cewek-cewek itu kan beli skincare aja kayak yang buat ini segini, buat ini segini. Nah, ini kalau sepaketan ini udah jutaan nih gitu kan. Dan hasilnya tuh nggak kelihatan langsung gitu. Gue kalau cewek beli buat skincare, gue biasa aja. Tapi kalau untuk makeup enggak. Kalau skincare kan jelas nih buat Iya, keperluan iya. wajahnya, buat kesehatan segala macam. Iya. Tapi kalau udah makeup tuh artinya kayak ya lu dipoles aja. Hmm. Oh iya, gua tadi ini gua ralat, gua nggak paham mana mana skincare itu. Ya tuh itu Iya. ribetnya itu. Karena cewek juga tuh mereka tuh merasa semakin berbeda wajah mereka pada saat dirias, itu wajah tercantik mereka. Gue bingung. Oh, itu rasanya. Ya, sedangkan kita juga ngerasa lu makeup seadanya aja, itu malah kayak versi terbaik, ya Iya, kan? lu kayaknya hampir semua orang pernah lihat orang nikahan itu, khususnya yang ceweknya ya, nih mohon maaf Hmm. ya, berubah banget. Sedangkan cowoknya nggak makeup sama sekali. Ya bajunya aja pakai jas, Iya, wajah mah sama-sama aja. apalagi kan cowok kan dengan keadaan lapangan tabrak lagi warna putih gitu, Hmm. tiba-tiba kontras banget gitu. Dan mereka terima-terima aja kan. Ya udah, mereka tuh nggak peduli tentang penampilan hari itu. Mereka Hmm. lebih pentingin maknanya gitu Ya. di acara itu. Sedangkan kalau perempuan kan pengen ya udah paling terbaik lah karena itu kan momen spesial mereka gitu Hmm. ngerasa. Bahwa itu menurut gue ya, kayaknya tuh mereka ngerasa itu puncak cantiknya mereka gitu. Ya mereka kan menganggap itu kan sebuah resepsi pernikahan itu kan sebagai diri mereka tuh dijadikan ratu dalam semalam. Mereka selalu bilang gitu. Dan lu pernah nggak dengar statement gini? Pernikahan kalau menurut perempuan itu awal, Hmm. sedangkan menurut laki-laki itu akhir kemenangan dari sebuah proses sampai di titik nikah gitu. Iya, tapi bukan berarti udah finish juga sih. Ya maksudnya tuh Udah. kayak poin-poin kerjanya gitu. Maksudnya kayak Ya bisa dibilang checkpoint aja. Dari awal deket, udah kenal sama orang tua, sampai titik menikah tuh kayak checkpoint, terus next level lagi. apa menurut lu tuh kira-kira apa sih yang mendasari dari statement itu? Untuk perempuan. Ya dari perempuannya, dari laki-laki gitu ya. Ya namanya laki-laki kan selalu ingin memprovide si perempuan gitu. Ya, Ingin selalu, bukan selalu sih, lebih ke berusaha ya lah. berusaha apa yang dia butuh diusahakan buat dikasih. Jadi untuk laki-laki mungkin apapun, bukan apapun juga sih, pasti ada usaha-usaha terselubung buat menyederhanakan namanya resepsi kan. Hmm. Tapi terkadang kalah karena memang rasa yang benar-benar sama cewek tadi, terus tuntutan sama keluarganya segala macam. Memang apa ya, cewek itu kalau udah soal pernikahan atau apapun yang itu bisa dibilang sebagai apa ya, semua cewek mengimpikan itu, mereka bakal bergerombol dan menyuarakan hal yang sama. Jadi si cowoknya nggak bakal bisa ngelawan, kalau Iya satu sih. ya masih oke lah. Ya Terus udah. Apalagi udah, kalau udah bibi-bibinya nih ngumpul iya gitu. bibi-bibinya, Padahal dulu bibinya nikah nggak lebih baik daripada yang sekarang kan sebenarnya. bahkan orang tuanya yang awalnya ya udah apa aja. Kayaknya bener deh harus. Tapi nih ngebahas 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 pernikahan. Hmm. Lu udah ada mulai belum obrolan tentang gimana gitu? Ini Ya, udah tag ketiga ngomongnya itu. ya obrolan gini loh. Ini Hmm. obrolan tentang kayak kan kan banyak nih orang menikah nih alasannya. Ada alasannya ibadah, ada Hmm. alasannya karena suatu kejadian gitu. Hmm. Ataupun memang udah titik tujuannya gitu. Hmm. Nah, dari segala alasannya, tentu dong lu kan penasaran kan gimana sih ayah gua nih bisa sampai titik menikah dengan ibu gua gitu. Hmm. Apa tanda-tandanya, apa pikirannya gitu. Ada nggak obrolan itu yang udah lu tanyain gitu? Titik orang tua gue nikah nggak menarik sih. Jadi gitu. Nggak ada apa ya, nggak ada cerita yang gimana gimana.
Karena background satunya nggak lulus SD, satunya juga cuma lulusan SMP, jadi nggak ada yang menarik. Lingkungan yang buruk mempertemukan mereka dan akhirnya menikah. Sorry, bisa Nggak ada. maksudnya tuh mereka menikah syarat umur atau di bawah umur gitu? Umur 20, 21. Oh, udah ada syarat ya. Nggak ada yang menarik sih kalau mereka berdua. Yang gue Tapi cerita kayak cuman ya proses udah kenalnya pertemuan. lama. Enggak, kalau berapa bulan aja gitu. Nah, itu kan maksud gue tuh gini. eh, Kalau kita lihat sekarang Gen Z gitu kan. Hmm. Ada yang pacaran udah sekian tahun. Hmm. Ya, itu bukan hal yang asing lah kita dengar pacaran yang sekian tahun Hmm. itu. Dan itu kayaknya planning buat tanggalnya tahunnya itu juga belum ada gitu. Oke. Sedangkan orang tua zaman dulu nih kayak kenal berapa bulan ataupun mungkin ngapel berapa minggu lah gitu kan. Itu udah ada pertanyaan kapan atau apa gitu atau mau dibawa kemana gitu. Hmm. Kayak lu kan Oke. sekarang nih udah mau 5 tahun ya pacaran ya. 12 apa? 12 dari umur berapa 12? Nah, Hmm. itu tuh pertanyaan semacam itu tuh maksudnya ada belum dari orang tua cewek? Nggak ada. Karena gampangnya gini, kalau pertanyaan lo di awal, kenapa mereka baru ketemu berapa bulan, terus memutuskan buat nikah, karena memang circle-nya itu aja. Sekarang Maksudnya? kan ada handphone, lu bisa berhubungan sama orang Bogor kah, gitu, atau orang Depok, segala macem. Jadi perbandingan itu semakin luas. Mau dalam negeri sampai luar pulau, sampai luar negeri pun opsinya banyak. Sedangkan mereka dulu ketemu di tempat rame, mereka lagi ketemunya, nggak ada gitu. Jadi pertemuan-pertemuan yang berulang cukup buat memutuskan bahwa memang cocok Iya, gitu. karena mungkin pilihannya sempit gitu atau Iya, gimana? pilihannya sempit, ketemuannya sering, sehingga walaupun nggak lama dalam jangka waktunya, pertemuan sering itu menciptakan kayak dialah gitu, gimana ya ngomongnya Oh. ya, Ya karena pokoknya lingkungannya inilah ya. lingkungannya lingkungannya sempit kan, mungkin nggak banyak pilihan, mau ngincar si A, teman juga suka sama si A, ya udah yang B juga ada, segala macam. Jadi entah itu bukan bahasanya gue juga jelas nih, kayak, digilir juga ada gitu, pacaran sama si A nggak cocok sama si B, gitu-gitu ada juga kan. Jadi lingkungan yang kecil, terus mereka nggak punya perbandingan, nggak ada namanya standar TikTok segala macam, jadi santai aja, nikah nikah aja. Nggak ada namanya sekarang nikah tuh harus ada ini, lu tau nggak sih yang kayak cewek, teman-teman dialah ngasih kue terus diselempangin, lu tau nggak? Enggak. Nah, kan mati kan misteri kan. Pokoknya ada, gue lupa istilahnya, Ya tapi kayak ada tim-tim bridesmaid-nya ya, gitu. tapi itu sebelum hari pernikahan. Jadi mereka tuh udah perayaan lagi. Perayaan sebelum hari H Lamaran. gitu. Enggak, bukan. Sebelum hari H, mungkin seminggu sebelum. Jadi mereka tuh kayak ada Oh, perayaan dulu untuk si perempuan. itu FYP lewat mana tuh? Enggak, itu udah banyak. Bahkan dosen gua, temennya cewek gua segala macam itu udah gitu semua. Oh, Karena standarnya ikut kan. ribet juga ya. Nanti kalau memang ada tuh, Itu duitnya dari mana tuh? hmm, Duitnya dari mana? ya namanya udah mau nikah kan, mau di mana lagi. Cowoknya. Hmm. Terus juga kayak misalkan nih, nanti kita nggak tahu nih, pada saat umur kita harusnya menikah, siapa tahu nih ada sebuah gebrakan dari entah mempelai dari mana, misalkan si lantainya itu kayak kerajaan Nabi Sulaiman gitu, Udah kaca. yang yang kaca bawahnya ada ikan. Nah, lu pikir lah, itu kan sekarang ini aja ada yang kaca terus bawahnya kasih lampu, bawahnya itu kosong atau Ya, ada rumput segala macam, bunga-bunga. ya bunga-bunga. Itu udah mulai tuh menjurus gitu. Nanti aja lihat. Iya kan. Walaupun trennya sekarang dia bilang bahwa banyak Gen Z yang menikah di KUA, enggak juga, masih banyak kok yang masih apa namanya, butuh yang namanya resepsi. Tapi menurut lo, ini pandangan cowok aja ya, Hmm. seberapa penting resepsi? Gue bisa bilang Angka aja deh, angka aja apa? deh. 1 sampai 10. Nggak ada. Resepsi itu bukan penting. Resepsi itu sebenarnya kita tuh selalu mikirin kalau dialihin ke ini bisa deh daripada kita gunain uang segini banyak buat ngasih orang makan yang kita aja nggak kenal. Dan itu sehari gitu kan. Dan itu sehari. Tapi ya itu kadang memang kita tuh sulit untuk bilang enggak, Ya apalagi kadang kalau kan untuk kita tuh nggak enakan sama pihak keluarganya, takut
dipandang ngerendahin mereka atau gimana? Banyak itu. Tapi ya itu, kalau secara agama aja bilang mahar kita tuh tidak boleh merendahkan perempuan dan juga perempuan tidak Mau memberikan memberatkan. mahar memberatkan si pihak pria. Jadi sebenarnya adanya obrolan. Jadi apapun pada akhirnya ngobrol dulu. Kalau emang resepsinya minta 200 juta ya lu sanggup nggak? Kalau nggak sanggup ya minjem aja. Jangan Nah, nyerah. seandainya gini, Jangan. seandainya dalam waktu waktu dekat nih, seandainya taruhlah seandainya sebulan, Hmm, ditembaklah sama pihak perempuan, ditanyain hmm, pertanyaan gitu kan. Ini anak anak kami ini udah cukup dewasa gitu kan. hmm, Dan kami kira udah waktunya buat mungkin apa ya bahasa halusnya nih dipersunting lah gitu. hmm. Gimana nih lu sebagai pihak laki-laki gitu? Apanya? Ya, dia nanya sama lu, Hmm. terus apa jawaban lu? Ya nggak siap lah. Terus lu tentu tahu lah dari pertanyaan lu itu ada konsekuensinya. Hmm. Nggak mungkin langsung, ah nggak siap pak gitu kan nggak mungkin. Tentu lu ada obrolan lagi. Apa nih obrolan? Em, karena orang sekitar gue tahu bahwa kehidupan kita sekarang tuh kehidupan yang paling susah. Dalam artian kesempatan aja nggak datang Hmm. untuk menghasilkan uang terutama. Jadi em, untuk sampai ke pertanyaan itu dan meminta hal tersebut, berarti kita udah tahu bahwa pihak si perempuan juga nggak mengerti hal tersebut. Udah kita mah nggak perlu terlalu banyak mengiming-imingkan, ya diusahakan. Kalau emang nggak ada ya nggak ada aja. Kalau nih mungkin coba dikasih arahan aja. Tapi kadang nih susah nih untuk ngobrol sama orang tua yang memang nggak terdidik ya. Iya kan? Iya. Kita mungkin bisa ngomong ini kalau ada uang segini lebih baik diputar ke usaha, usahanya bisa ngasilin A, B, C, D. Ya kan saya perlu itu. Ya terserah. Kalau emang ada orang lain yang siap ya silakan. Oh jadi itu tetap terima konsekuensinya gitu. Iyalah. Dari lebih baik begitu daripada kita merasa siap atau menyanggupi diri walaupun nggak siap dengan tanggungan biaya yang kita nggak tabungannya berapa, dengan total-total biaya yang harusnya dipersiapkan tapi nggak ada segala macamnya itu bakal akhirnya itu bakal rontok juga pernikahan. Tapi kan katanya kalau nggak salah tuh ada survei dari mana ya lupa gua. Hmm. Bahwa nyebutin bahwa orang yang menikah sederhana itu justru lebih langgeng pernikahannya. Ya makanya itu survei kan, Hmm, emang orang itu ngerti survei. gitu. Iya, jadi nggak perlu nggak bahas panjang-panjang lah. Kalau emang saya nggak mau tahu bulan depan harus ya mikir lah bapak aja coba nikahin orang dalam waktu sebulan gimana caranya. Nah tapi gini, sebenarnya nih mungkin lu udah siap, si perempuan juga udah siap. Hmm, Tapi apanya? prosesnya nih seandainya orang tuanya minta ini gimana? Nggak apa-apa. Udah siap kan? Ya. Ya udah siap. Mau minta Iya apa? tentu Udah sih siap. gini, maksud gue tuh gini, mungkin ada etika moral yang menurut lu itu nggak bisa lu Nggak, kalau setujuin. udah sampai titik siap ya nggak masalah sama sekali. Jadi udahlah nggak apa-apa meskipun nikah paginya Gue ngaji, tahu, malamnya dangdutan gitu. gue tahu orang itu baik aja. Udah, kita kita nggak usah panjang bahas. Nanti dia udah ini enggak. Kalau nih pasangan lu baik tapi orang tuanya enggak, gimana? Kebetulan enggak gitu. Seandainya nih. Ya kalau kesana sih gue nggak bisa ngandain. Nggak ada lah, nggak Tapi ada jalan. dari sekian banyak angan-angan kita tadi tuh ya, Hmm. obrolan angan-angan. Tangan gue dong tuh dari tadi lempar dong. Iya, maksud gue tuh di usia-usia yang udah mulai menginjak 20-an. Udah Apalagi lewat. iya, 20-an ke sedang atas lah. sedang menginjak. Di umur 20-an ke atas ini tentu buat laki-laki dia udah mulai coba ngebangun ya, ngerintis kan beda nih, laki-laki nih udah lulus sekolah, dia Hmm, tentu pikiran dia gimana caranya dia buat ngasilin uang. hmm, Karena tentu laki-laki pada umumnya dia mikir tentang tanggung jawab. Gimana cara dia dapat duit buat nikahin anak orang, hmm, ngebiayain, bahkan mungkin dia pengen punya kesiapan ekonomi yang lebih stabil gitu. hmm, Tapi perempuan kadang-kadang ini pertama dikejar tren gitu. Kan sekarang nih cewek ini dikit-dikit tren kan. Kedua juga mereka nih dikejar umur, takut takut dibilang apa ya? Kan masih ada lah apa topik-topik yang di masyarakat ini yang menganggap kalau di umur segini belum nikah itu mohon maaf ya dibilang janda tua, apa hmm, janda tua, maksudnya perawan tua gitu hmm. segala macam.
Nah, kalau menurut lu nih, eee, kekhawatiran ini wajar nggak sih di kalangan Gen Z gitu? Kalau Gen Z ya, tapi terutama perempuan itu nggak perlu Gen Z ya. Mmm, Semua semua perempuan tuh punya batas akhir yang mereka sepakati bersama gitu. apa tuh? 25 ke atas aja. 25 ke atas itu udah Hmm. dianggap mereka udah Udah sepuh. udah terlalu matang mulai membusuk ya. Heeh, bahasanya. Iya. Nah, itu tapi syukurnya gue malah ketemu sama orang yang memang berpikirnya tuh mateng aja. Pertama memang dia takut dengan hal tersebut. Gampangnya bilang nanti nikahnya kalau bisa tahun sekian gitu. Umur aku segini segini segini. Pada akhirnya setelah obrolan panjang, mulai terbuka satu sama lain, endingnya malahan ya udah kalau emang masih tujuannya ngomong aja gitu. Itu gua. Jadi misalkan dia nih kalau gua bukan dia lagi tujuannya, udah bilang dari sekarang. Misal sekarang nih, Mhm, dia dia bukan orang yang gue pengen tuju lagi. Udah mmm, dari sekarang, biar dia siap-siap sama orang lain. mmm. Jadi untuk menunggu itu tuh ya siap-siap aja. Nggak ada waktu yang tersia-siakan gitu bahasanya. Enggak. Karena gua tuh pernah ngitung kapan ya umur ideal gue buat nikah. Itu paling cepat 30, paling lama 35. Lewat-lewat ya udahlah. Apa standar lu nentuin 30 dan 35? Karena gue hitung pendapatan bulanan, inflasi, kapan nih kira-kira bakal dapat Ya rumah. gini, Standarnya itu kan rumah kalau gua. ya dari umur 30, 35 kan kita kan nggak tahu nih, Hmm. mungkin kita kan bukan di orang yang lulus terus langsung keterima di pekerjaan tetap Hmm. gitu. Hmm. Kan hitungannya masih ada naik turun. Ya, Apa standar lu bisa nentuin itu? Misalnya sebulan ini sekian juta kah atau gimana gitu? yang ngitung UMR minimum daerah aja. Dipotong apa? Jadi potong hidup aja, hidup ya hitung-hitung setengah dari itu. Berarti taruhlah Yang sampai gaji 3 juta 3 nih, juta nih, ya sejuta itu setengah 15. Ya 1,5 juta buat hidup. buat Buat, tabungannya juga sejuta setengah gitu kan. ya 1,5 juta buat tabungan. Mhm, 1,5 juta lagi buat hidup, berarti buat taruhlah motor, seandainya buat bensin segala macam. setahun 18 juta, ya kan. Total 18 juta ya. Nah dikali, itu lu ngitung dari umur berapa mulai start-nya? Ini sekarang, Ngumpulin ngumpulin sejuta setengah? ini sekarang hitung aja 25. 25, berarti 25 sampai dengan 35 tahun. Hmm. 18 kali 5, Itu sendiri. 40 berarti 90 juta baru. Hmm. Standar lu rumah. Iya makanya itu Rumah apa 90 juta? 90 kerjaan. Enggak, makanya itu kalau hitungannya udah realistis, kita tuh memang sulit akhirnya untuk memiliki rumah. Tapi kalau hitungan lu gitu, memang iya. Tapi kalau lu hitung dengan perumahan apa namanya? KPR. Ya KPR itu masih masuk akal. Berarti masih kredit hitungannya. Iya. Karena emang nggak bisa. Oh jadi nggak apa-apa nih ambil kreditan gitu? Ya pada akhirnya Mmm, lu mau ngapain? Kasar nih, kasar. Lu nunggu orang tua lu meninggal biar rumah jadi milik lu. Enggak kan? enggak. Iya makanya itu. Semuanya kalau yang mau larinya ke realistis, ya lakuin aja sekarang mah. Cicilan Iya, bulanan sejuta, sejuta, habis-habis aja. Penting rumah ada. tapi gimana ya, maksud gua tuh, Hmm. kan mulai hidup baru, Hmm. berarti tetap masih worth it ambil KPR atau ambil kontrakan aja dulu? Gua KPR sih. Walaupun Kenapa orang KPR? bilang kontrakan, karena hitungan gua tadi itu kerjaan yang tidak apa ya, secara uang bulannya itu selalu ada. Bukan yang usaha kayak lu bisa-bisa bulanan langsung meledak 10. Mmm, Yang kontrak masih oke, lu misalnya nabung. Tapi kalau yang KPR itu, kalau lu bulan itu nggak dapat apa-apa, ending-endingnya malah diambil bank lah, atau di stikerin, ya kan? mhm, Kalau ngambil KPR. Makanya itu kalau emang kerjaan gua akhirnya kerjanya gajinya bulanan, ya bayarannya juga bulanan. Jadi itu potong potong hmm, itu. Atau mungkin kayak mungkin tradisi-tradisi lama ASN-nya gitu, apa? ambil dulu duit bikin Enggak. rumah, enggak? Karena kita kan ininya mau ngindarin hutang. Ngapain juga hutang? Ya, lu mau mana? Kenapa kita harus lepas dari nggak hutang itu? Tapi, eee
apa ya, maksud gue tuh kan tadi hitung 90 juta, 90 juta ini Mhm. udah termasuk biaya pernikahan juga, Enggak, rumah. rumah aja. Terus nikahnya dari mana duitnya? Ya makanya itu gua bilang kalau lewat-lewat ya udah. Hmm. Kalau kita mau ngitung realistis, pada akhirnya ya begitu, nggak ada namanya kepastian, nggak Nah, ada namanya istilah uang kaget. Tiba-tiba lu dapet undian, nggak ada. Hidup mah gini-gini aja. ya, gue juga apa ya, gue juga mikir dengan hitungan lo itu. Gue kadang-kadang mikir orang zaman dulu nikahnya di mana ya, dapat duitnya dari mana ya gitu, ya kan? Pernah sih mikir gitu? Hmm, pernah nggak ya? Pernah, cuman gue nggak peduli juga sih. Atau mungkin gini deh, kalau hitungan manusia itu nggak masuk sebenarnya. Ya orang tua gue aja tuh dapet rumah, harganya segitu. Itu hasilnya jual tanah di desa yang ukurannya kecil banget sebenarnya. Bisa-bisa aja. Tanahnya dari mana dulu, sumber tanahnya? Ya tanahnya memang dari punya dia, dikasih sama orang tuanya kan. Tetap ada lah misalnya tuh. Kalau kalian ini benar-benar mulai dari nol gimana? Apanya? Kalian taruhlah Gen Z yang mulai dari nol ataupun mungkin dari minus. Hmm, Apa yang mau kita kasih tahu sama mereka gitu? Tentang coba aja. coba aja. Lakuin aja lu mau konten kayak gini, nggak ada view, mau ada view ya terserah. Yang penting lu upload. Siapa tahu ada satu saat nanti meledak. Ya, gue juga. Semua kan pada akhirnya cuma coba-coba doang. Coba ini bisa nggak ya? Oh nggak berhasil, coba yang lain. Kalau nggak ada yang lu coba, ya lu nggak bakal jadi apa-apa. Kita nggak pernah nyalahin loh hidup hidup ternyata seberat ini kah, atau memang negara kita nggak mendukung kita untuk ke arah A B C D. Kalau memang Kementerian Agama aja mereka minta kita buat nikah di KUA, berarti mereka juga ngeh bahwa memang Gen Z itu kesiapan mereka untuk menikah seperti orang zaman dahulu itu nggak mungkin. Kesannya gitu. Pemerintah aja udah nyerah, gampang aja. Kalau siapa, Sri Mulyani pernah bilang ginting sulit buat dapat rumah, ya pemerintah aja udah nyerah, lu mau ngapain lagi? Ya sih. Harapan lu udah hilang, tinggal lu sendiri, lu mau masih berjuang nggak dengan fakta yang udah di depan. Ini bukan soal ngeluh, bukan nggak bersyukur segala macam, enggak, tapi lu bisa nggak gitu. Ya kan, apalagi kan kalau nggak salah Sri Mulyani pernah bilang Gen Z nggak pernah punya rumah, nggak bakal bisa punya rumah itu karena hitungan inflasi juga kan. Hmm. Gaji mereka dipotong dengan gaya hidup juga. Apalagi Gen Z sekarang ini kan gaya hidupnya tinggi-tinggi banget ya. Nggak biaya hidup sih, biaya Iya, biaya biaya BPJS biaya hidup, habis itu apa sih, apa. buat biaya gengsinya juga tinggi. Lu kalau lihat Gen Z itu taruh yang pacaran aja ya, pacaran tuh ngeluar duit sekian buat sekali jalan, buat Berapa ulang tuh? tahun sekian gitu. Berapa nggak tahu sekian tuh berapa tuh. Gue nggak punya hitungannya sih. Masa nggak pernah keluar saya mas perempuan. Taruh lah Lu nonton. paling mahal berapa lah? Paling mahal, Hmm, paling banyak habis uang berapa ya? untuk seorang perempuan yang belum Seorang tentu istri lo. perempuan. Oh, kalau angkanya tuh jutaan sih. Gitu ya udah. Lu berarti masih ngasih makan ego dia. Gue paling mahal ngajak dia makan tuh nggak sampai 300 soalnya. Iya sih. Ya, Kan beda. kalau dari diri lu aja begitu ya udah. Apalagi kan gue liat nah gue kan setiap kali pulang kerja nih, gue liat mereka nih nongkrong di kafe gitu kan, yang kita tahu harga minuman di kafe tuh jarang banget yang Nah, gua tuh ya kalau masalah Gen Z nongkrong di kafe atau mereka tiap malam keluarnya malam gitu ya. Gua tuh nggak pernah mikirin itu loh. maksudnya. Karena setiap generasi gua percaya bahwa mereka melakukan hal yang sama. Ada orang-orang yang kayak lu baru pulang kerja, ada juga orang-orang yang masih ngabisin uangnya buat di kafe. Mungkin dulu skalanya masih warkop kah atau Ya taruhlah permainan-permainan kecil. masih di warkop tapi kan angkanya nggak segitu gede gitu. Iya, maksud gua tuh kehidupan tuh bakal tetap begitu aja. Ada orang-orang yang dikasih bukan memanfaatkan waktunya buat hal-hal yang bermanfaat, ada juga yang buat relasinya, ada juga buat pertemanannya atau buat gengsinya, semuanya tuh ada. Jadi gua nggak pernah
mengkotak-kotakan Nah, generasi sih gini sebenarnya. deh, coba kita bandingin, Ah, Gen Z sama gen milenial kan bahwa kita kan gen ah, X kan sebelumnya, gen milenial X, X ya. Kalau ya, milenial sama Gen Z ini kan deketan. Coba mhm, Gen X. Gen X nggak ada uang kuota. terus? Gen X itu mungkin nongkrong-nongkrong juga di paling ya paling mentok-mentok kalau memang banget di mall gitu. Oke. Dan nggak tiap hari. Nah, tapi lu pernah nyadar nggak UMR tuh kenapa ada namanya UMR? Kenapa tuh? Ya kan UMR itu kan tercipta karena biaya hidup yang mereka butuhkan. Satu orang tuh butuh biaya hidup dalam sebulan itu berapa? Tapi lu nyadar nggak kenaikan UMR sama inflasi itu jauh banget. Iya, makanya itu maksud gua itu pada zaman dahulu UMR mereka juga kecil, jadi kebiayaan kuotanya nggak ada, semuanya tuh diminimumkan gitu. Hmm. Mungkin mereka juga kalau mau belanja ya belanja-belanja barang yang masih terbilang kuno lah, emas gitu, buat buat riasan atau baju. Nggak ada istilah kita buat apa namanya kayak beginian. Nah, taruhlah mereka nih nongkrong juga lah, nongkrong di warkop. Ah, Paling berapa sih kopi? Paling 3.000, 5.000 di iya gue warkop. ngerti itu, tapi maksud gue pada masa itu mereka pun gajinya segitu-segitu juga. Tapi gini loh, Rap. Ada orang zaman dulu nih ya, taruhlah berapa tahun yang lalu lah, gaji kuli kuli Hmm, bangunan itu 125.000 taruhlah. oke. Sekarang udah 175, Hmm, 50.000 selisihnya. oke. Zaman dulu beras itu harganya 9.000, Hmm, sekarang beras 18.000, ya. udah naik 100%. Hmm, Ya, kenaikannya 2 kali. Waktu itu mereka dengan uang 125 udah bisa beli banyak. hmm, Sekarang nggak cukup, 175. Belum lagi uang kuotanya. oke. Jadi maksud gue tuh ini nih sebenarnya tuh permasalahan yang terstruktural atau cuman sekadar kekhawatiran Gen Z aja gitu. Enggak sih, ini lebih ke ketidakbecusan negara kita. Jadi overthinking Gen Z ini termasuk diwajarkan ya. Iya, thinking aja nggak sampai over. Thinking aja, berpikir aja. Susah nih, ya sih susah gitu. Yang sampai, Nah, aduh ini susah gimana cara nyelesainya. belum lagi nih kalau kita lihat ya tentang ego mereka. Hmm. Banyak Gen Z ini ego buat kerja kasar lah bahasanya. Ah, Belum lagi juga mereka nih apa ya? Menurut gue tuh selain ego kerja kasar, kemampuan mereka minim. Udah nggak mau kerja kasar, kemampuannya minim. ya. Ini kan jadi masalah kompleks. Hmm. Contohnya, gue kadang pengen cari orang kerja buat suatu keadaan itu bukan gimana-gimana ya. Maksudnya tuh kadang-kadang tuh ngelawan sama jalur semestinya gitu. Jadi jalur misalnya nih malam minggu waktunya anak muda nongkrong kan. Oke. Tapi gue cari anak muda yang mau kerja. Hmm. Pertama itu tabrakan sama ego mereka juga kan. Kedua, kadang-kadang ada pekerjaan nih yang gajinya nih masuk sebenarnya nih. Hmm. Cuma skillnya nggak ada. Tapi mereka Oke. pengen gaji gede gitu. Jadi tuh maksud gue tuh ada ruang kosong di antara mereka nih. Tapi kan pada akhirnya kan nggak semuanya begitu. Kayak lu kan Hmm. Gen Z. Hmm. Jadi lu ngapain ngotak-ngotakin Gen Z lainnya, sedangkan diri lu aja ngerti. Lu Gen Z dan lu mau kerja tiap malam. Hmm. Jadi patokan lu terlalu mengotakkan Gen Z bahwa mereka tuh hobinya nongkrong. Pada akhirnya kan nggak semua. Ya, Kebanyakan oke, tapi nggak semua. Tetap ada orang-orang yang masih pengen di rumah, diem aja, main handphone. Sebanyak. ya. Taruhlah. Taruh kita bagi tiga ya. Ada yang mau kerja, Hmm, nongkrong, hmm, sama rebahan. oke. Kita tuh nggak mau yang ini doang yang naik kan, atau yang ini doang yang naik, atau yang ini doang yang naik. Hmm, Kita pengen berusaha sama-sama ngedongkrak oke. tiga pihak ini, tiga golongan ini. Di di sela-sela kekhawatiran tentang gimana nanti mereka menikah gitu, dengan apa mereka menikah, dengan apa mereka menghidupi pernikahan itu. Hmm. Nah ini gimana sih bikin mereka ini tahu gitu bahwa ayo gitu.
Mmm, gampangnya sih kalau gua pada akhirnya larinya ke pendidikan juga. Kalau Mhm. semua orang dikasih pendidikan yang sama, mereka bisa memahami sebuah pola yang memang udah terstruktur, pada akhirnya kan semuanya orang majemuk kan. Kayak orang Jepang tuh semuanya pada suka kerja, Mmm. etos mereka buat kerja tuh tinggi. Pada akhirnya semuanya bakal terstruktur kayak gitu. Sedangkan kita tuh terlalu dikasih kebebasan. Semua peringkat, seorang anak itu tergantung dari orang tuanya. Kalau ada lu tahu kebanyakan anak-anak yang, secara apa ya, secara pemikirannya di bawah rata-rata, itu orang tuanya galak, suka marah segala macem. Mmm. Sedangkan, yang lebih tinggi itu antara mereka akur atau support. Untuk akur aja itu susah. Orang tua lu akur? Kur Gimana peringkat lu di sekolah? bagus. Gua juga sama. Coba lu lihat lah, mmm, orang tua mana yang merelakan anak perempuannya jam 12 masih duduk di kafe dengan kemenjemukan manusia di sana, entah cowok, entah cewek, segala segala asap, segala wewangian vape. Mmm. Pada akhirnya kan pola pendidikan lagi, pendidikan orang tua. Iya, gue justru, apa ya, maksud gue tuh kadang-kadang mempertanyakan parenting mereka. Parenting maksud tuh mereka ini tumbuh dan berkembang dengan keadaan sifat dan akhlak mereka yang sekarang sebagai Mhm. anak anak Gen Z ya. Gue kadang nanyain, gimana sih orang tuanya nih nge-handle mereka? Atau mungkin semakin generasi, orang tua ini nyadar bahwa kayaknya dikekang ini makin gak enak gitu. Nah, banyak orang tua yang nggak sadar aja. Mmm. Kalau tadi pada episode sebelumnya gue bilang orang tua gue juga ikut bertumbuh, masih banyak orang tua yang nggak tumbuh. Mereka masih ter mereka masih hidup di zaman mereka yang mereka merasa hidup mereka lah yang paling benar, pola asuh mereka lah yang paling baik. Lu Mmm. aja lah kalau lu punya anak perempuan, lu masih nyuruh dia buat keluar jam segini. Tapi memang memang sih kalau kita bahas-bahas tentang kesiapan Gen Z ini memang suatu problem yang gede ya. Menurut sangat banyak, apa sih, persoalan yang nggak bisa kita tumpang tindihin di suatu Hmm, instansi ataupun ya pihak lah gitu. Karena orang tua berperan aktif di rumah sebagai bentukan landasan buat kedepannya. Pendidikan juga ngaruh banget. Karena pendidikan ini kan istilahnya tuh ngasih cabang baru pemikiran buat anak itu kan. iya. Dan inputnya itu ya gimana caranya pemerintah itu buat ngasih orang tuanya hidup yang berkualitas Mhm. dengan ngasih pekerjaan dan gimana caranya ngasih pendidikan itu juga yang baik gitu. Kalau makan